Episode 47. Kesedihan Kevin. Kevin sudah bersiap untuk pergi menjemput Thalia di rumahnya. Wajahnya terlihat sangat tegang dan gugup. Malam ini dia akan menyatakan perasaan cinta yang selama ini hanya dia pendam. Kevin meraih kotak kecil yang berada di atas meja. Dibukanya kotak itu. Sebuah cincin berlian yang sangat indah. Kemudian dia bergegas keluar dari rumahnya. Setelah memasukkan kotak kecil itu di saku celananya, dengan langkah terburu Kevin memasuki mobil dan langsung tancap gas menuju ke rumah sang gadis pujaan hati. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya Kevin telah sampai di depan rumah minimalis berlantai 2 itu. Tok, tok, tok. Kevin menunggu dengan wajah yang selalu tersenyum. Tidak lama kemudian pintu terbuka. "Masuklah," kata Thalia sedang ganti baju, ucap Mira, adik dari Thalia. Kevin mengangguk. Setelah itu dia masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Aku bikinin minum dulu ya?" ucap Mira. Tidak usah. Nanti kami akan langsung pergi. Aku menunggu Thalia saja," jawab Kevin tersenyum. Tidak lama setelah itu Thalia keluar dari kamar dan turun ke lantai 1. Karena kamar Thalia berada di lantai atas. "Hai Kevin, sudah lama?" Kevin begitu terpana dengan sosok gadis di depannya ini. Belum lama kok. Ayo kita pergi sekarang," ucap Kevin. Masih dengan menebarkan senyumannya. "Baiklah, aku akan berpamitan pada Mira dulu," jawab Thalia. Setelah Thalia berpamitan pada adiknya, akhirnya mereka keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Kevin mengajak Thalia untuk dinner di sebuah restoran mewah dengan konsep dinner date. Setelah mereka masuk ke dalam restoran itu, Kevin segera memesankan makanan kesukaan Thalia. Thalia senang akan kebaikan Kevin, tapi di sisi lain dia takut kalau Kevin akan menaruh hati padanya. "Kevin, kamu tahu semua makanan kesukaanku?" tanya Thalia ketika makanan mereka telah dihidangkan. "Aku tahu semua tentangmu," Thalia jawab Kevin tersenyum. Kevin begitu menikmati makan malam ini bersama wanita yang sangat dicintainya. Dia sungguh menantikan momen saat dimana dirinya bisa dinner romantis dengan Thalia. Setelah beberapa saat, mereka telah selesai dengan makanannya. "Thalia, malam ini kamu begitu cantik," ucap Kevin memandang wanita cantik itu. Thalia hanya tersenyum. Dia bingung bagaimana harus bersikap. Setelah itu Kevin memegang tangan Thalia. Gadis itu terkejut dengan tindakan Kevin. "Terima kasih Kevin, atas jamuan makan malamnya," jawab Thalia canggung. Kevin menggenggam tangan Thalia lembut. Dia merasa sangat gugup, jantungnya berdetak 2 kali lipat. Malam ini dia sudah berencana akan menyatakan cintanya. "Thalia, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Kevin menarik napas. "Aku mencintaimu Thalia." Lanjutnya, Thalia menghela nafas. Inilah yang dikhawatirkan selama ini. Kevin akan jatuh cinta padanya, padahal saat ini dia sedang mencintai laki-laki lain. Kevin merogoh saku dan memberikan kotak segi 4 kecil itu. "Kevin, apa ini?" "Aku ingin menjadikanmu kekasihku Thalia." "Terimalah." Kevin membuka kotak itu dan memperlihatkan isinya pada Thalia. Thalia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia tidak percaya bahwa Kevin sampai memberinya sebuah cincin berlian yang sangat mahal. "Thalia, will you marry me?" Thalia sangat bingung saat ini. Dia tidak mau menerima cincin itu, tapi dia juga merasa tidak enak dengan Kevin. "Kevin, sebaiknya cincin itu kamu simpan dulu. Aku belum siap menerimanya," ucap Thalia mengembalikan kotak cincin itu. Kevin diam saja. Raut wajahnya menjadi muram. Hatinya begitu sakit saat Thalia menolaknya. "Kevin, Thalia, bagaimana perasaanmu padaku?" Thalia diam. Dia melihat wajah Kevin yang terlihat berbeda dari yang tadi sebelum kejadian ini. "Kevin, sebenarnya aku belum bisa menjawabnya. Maafkan aku." Thalia menunduk. Kevin menengadahkan wajahnya ke atas. Tidak ingin air mata yang menggenang di pelupuk matanya terjatuh. Beberapa bulan kemudian, Thalia sedang memilih baju di salah satu mall di kota Olympia bersama Stefan. Perutnya yang sudah membuncit karena kehamilan yang sudah memasuki usia 6 bulan. "Karena Bobby adalah boy, jadi aku akan membelikan beberapa baju yang bergambar Batman." Stefan asik dengan baju pilihannya. "No, sayang. Tidak boleh Batman. Aku tidak suka, mending Spiderman saja." "Kalau kamu suka Spiderman, kita beli dua-duanya sayang. Batman dan Spiderman," ucap Stefan. Thalia merasa suaminya ini tidak mau kalah, tapi juga tidak ingin mengecewakan Thalia. "Tapi aku telah memilih banyak macam yang bergambar Spiderman." Stefan mendesah kasar.
Entah kenapa, kalau masalah babi dia jadi agak sedikit egois. Padahal biasanya dia selalu mengalah kalau menyangkut Alia. Tapi semenjak Alia hamil, bahkan pada waktu SG di usia 4 bulan, dan mengetahui jenis kelamin babi mereka, Stephen langsung berubah semakin manja dan egois. Sifat yang sangat bertolak belakang dengan sifatnya, Alia terkadang sampai harus menahan kesabaran dengan sifat suaminya saat ini. Dasar bocah, ternyata sifat asli kamu muncul gara-gara akan punya babi, uger, Stephen. Alia geram, lagi-lagi dia harus mengalah saat membelikan baju untuk baby boy mereka. Setelah selesai membayar, Alia ingin mengajak Stephen pergi ke toko baju untuk wanita hamil. Semua bajuku sudah kekecilan, aku ingin membeli beberapa baju, ucap Alia yang menggandeng lengan Stephen. Baiklah sayang, apapun untukmu, ayo. Stephen merangkul pinggang sang istri, bahkan dia pernah menggendong Alia sampai mobil. Ketika mereka baru saja menghadiri pesta kolega Stephen tidak akan membiarkan Alia kelelahan. Kalau menyangkut Alia pasti Stephen akan berubah menjadi pria dewasa lagi. Beberapa bodyguard berjalan di belakang mereka berdua. Semua pengunjung yang ada di mall menatap kagum pada pasangan itu. Banyak yang mengabadikan momen ini. Setiap Stephen pergi bersama Alia, pasti akan langsung menjadi trending topik. Para gadis dan wanita-wanita mereka semua saling berbisik. Calon hot daddy Stephen, aku padamu. Alia sangat cantik ya. Semakin terlihat imut dan cantik Alia saat hamil. Aku mau dong jadi istrinya Stephen. Janda dapat berondong, beruntung banget tuh Alia. Kok Stephen mau sih sama yang udah tua. Dan masih banyak lagi cuitan dari banyak orang. Nyinyiran yang beda juga banyak. Tapi author gak mau nulisnya, bintang. Beberapa minggu kemudian, Kevin melihat Thalia bersama seorang pria. Seperti tidak asing dengan wajah pria itu, Kevin memincingkan mata. Bukankah itu lelaki yang pernah jalan bareng sama Thalia beberapa bulan lalu, gumam Kevin. Saat ini, Kevin memutuskan untuk berteman dengan Thalia. Setelah waktu itu dia mendapatkan penolakan. Mungkin dengan kebersamaan mereka Thalia akan luluh hatinya dan bisa menerima Kevin. Kevin mengambil HP dan menghubungi seseorang. Halo, aku ingin bertemu. Di mana kamu sekarang? Baiklah, akan kujemput. Tut. Kevin segera pergi dari tempatnya. Dia tidak mau melihat pemandangan yang menyakiti hatinya. Tapi dia harus mendapatkan informasi tentang pria yang bersama Thalia itu. Kevin saat ini berada di klub malam. Dia bersama dengan Mira, adik dari Thalia. Kevin ingin menggali semua informasi dari Mira, dan akhirnya Mira menceritakan semuanya kepada Kevin. Namanya Andika, dia adalah sahabat Kak Thalia dari waktu kelas 6 SD. Pada waktu itu Kak Andika sudah kelas 3 SMP. Dia adalah orang pindahan dari keluar kota. Karena rumah kami bertetangga jadi Kak Thalia dan Kak Andika menjadi sahabat. Sampai sekarang cerita Mira pada Kevin. Apa Thalia mencintainya? Tanya Kevin. Mira hanya diam. Dia bingung harus menjawab atau tidak. Berakar. Kevin menggebrak meja di depannya. Tentu saja membuat Mira sangat kaget dan ketakutan. Jawab pertanyaanku. Mira yang melihat kemarahan di mata Kevin menjadi semakin takut. Iya, Kak Thalia mencintai Kak Andika, jawab Mira gugup. Kevin yang mendengarkan jawaban dari Mira langsung lemas. Bawakan aku minuman keras, teriaknya pada seorang bartender. Setelah minuman datang, Kevin pun menenggaknya langsung dari botol. Bahkan setelah itu dia menghabiskan beberapa botol lagi. Mira menjadi semakin bingung melihat keadaan Kevin yang sangat kacau. Aduh, gimana ini? Apa sebaiknya aku tinggalin Kevin saja ya? Bersambung.